Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai profil diri dan unit kerja. Sebelumnya saya sendiri Prita Dwi Oktaviani, saya dari Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Untuk organisasi Cipta Karya sendiri di sini terdapat unit kepatuhan intern ya, di mana ada Subbak Tata Usaha, Subdit Pembinaan, Subdit Pengendalian, dan Subdit Pemantauan. Kemudian untuk profil unit kerja berdasarkan Permen PU nomor 1 tahun 2024 mengenai Direktorat Kepatuhan Intern. Yang pertama itu ada tugas, yang mana tugas Direktorat Kepatuhan Intern sendiri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja, pencegahan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya yang berfungsi yang pertama penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di JCK. Kemudian yang kedua pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko. Yang ketiga ada pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait proses bisnis dan pencapaian target program. Serta yang keempat pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko. Yang terakhir adalah pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan direktorat. Untuk tugas dan layanan sebagai penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama, peran saya adalah memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, pengawasan intern dan pemeriksaan eksternal pada penyelenggaraan bangunan gedung dan kawasan permukiman, kemudian penelaahan kepatuhan intern atas pelaksanaan proses bisnis di Direktorat Jenderal Cipta Karya, khususnya proses bisnis pada pembangunan gedung. Yang ketiga, serta koordinasi tindak lanjut permasalahan hukum dan pengaduan masyarakat. Layanan yang saya bantu hadirkan adalah pendampingan dalam proses audit atau pengawasan BPK dan APIP. Kemudian ada pendampingan proses penyusunan tanggapan, konsep temuan, ada pendampingan permasalahan kontrak dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada pendampingan persiapan e-purchasing. Yang terakhir ada verifikasi dalam proses bisnis di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Seperti usulan MYC atau multi years contract, terus revisi anggaran, kemudian saksi daftar hitam, serta penghapusan BMN atau benda milik negara. Untuk refleksi diri, Smart ASN yang dijalankan adalah nilai kompeten tercermin dalam upaya terus belajar, memahami regulasi, serta meningkatkan keterampilan digital untuk mendukung sistem pengendalian intern. Kemudian nilai harmonis diwujudkan melalui kerjasama lintas unit, membangun komunikasi terbuka dan menciptakan suasana kerja yang saling menghargai. Kemudian nilai loyal dan berorientasi pelayanan terlihat dari saya menjaga integritas dan memastikan kepatuhan internal agar pelayanan publik Kementerian PU berjalan transparan, nilai adaptif dan kolaboratif tampak dalam kesediaan beradaptasi dengan teknologi baru, serta bekerja sama menghadapi tantangan resiko yang terus berkembang. Area yang perlu ditingkatkan yaitu perlu meningkatkan literasi digital, kecepatan beradaptasi dengan sistem baru, serta membuat kemampuan komunikasi yang lebih sederhana agar pesan kepatuhan dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Kemudian ada langkah sederhana untuk meningkatkan kerja, yaitu memperkuat edukasi internal secara berkala, misalnya melalui sharing session singkat mengenai kepatuhan dan risiko, membiasakan penggunaan aplikasi digital untuk monitoring, serta mencatat setiap pembelajaran dari audit atau evaluasi untuk dijadikan berkelanjutan. Terima kasih, begitu ya. Demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.